Kini kita beralih ke informasi terpopuler pada situs cnbcindonesia.com dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama seputar pesta demokrasi pemilu. Di mana dalam debat calon presiden ke-5 pada Minggu 4 Februari malam, para capres mulai dari Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo berkomentar terkait sistem bansos oleh pemerintah. Menurut mereka, bansos yang tengah bergulir saat ini seharusnya difokuskan untuk memberikan manfaat bagi yang diberi, bukan yang memberi. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang nomor satu, itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Tentu saja ini penting, memang paradigma bansos, sekali lagi ini betul-betul hak rakyat. Tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu, bahwa ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu. Tadi yang disampaikan betul. Dan kami berusul bantuannya ganti aja deh, bantuan kesra. Karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial. Kita beralih ke informasi pemilu lainnya. Pemilihan Presiden RI 2024 menjadi sorotan sejumlah media internasional. Salah satunya adalah Reuters yang merilis artikel soal survei pemilihan nanti. Dalam artikel Indonesia Presidential Candidate, Prabowo cements lead in the poll, dituliskan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menang dalam beberapa survei. Kemenangan itu terjadi setelah debat cawapres beberapa waktu lalu. Reuters mengutip survei dari Indikator Politik Indonesia pada 23 hingga 24 Desember 2023 lalu. Hasilnya, pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh 46,7%. Jajak pendapat yang dilakukan pada tanggal 23 sampai 24 Desember di Indikator Politik Indonesia pada hari Selasa menunjukkan bahwa Prabowo yang mencalonkan diri bersama putra Presiden Joko Widodo yang berusia 36 tahun, Gibran Rakabuming Raka, akan memperoleh 46,7 suara. Dari survei yang sama, Ganjar Pranowo Mahfud MD berada di urutan kedua dengan 24,5%. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh 21% suara. Selanjutnya, modus penipuan atau scam di era digital saat ini semakin beragam, salah satunya melalui QR Code dengan metode baru bernama phishing. Phishing sendiri merupakan penggabungan kode QR dan phishing, di mana pelaku kejahatan memancing calon korbannya untuk mendapatkan informasi pribadi. Biasanya saat kita memindai QR Code, maka akan dibawa ke situs tertentu. Selain juga bisa menunjukkan pesan teks biasa, daftar aplikasi hingga alamat peta. Pelaku memanfaatkan kemampuan itu untuk mengarahkan calon korbannya ke situs web palsu. Mereka akan membuat orang sulit mendeteksi situs yang akan dikunjungi sebelum membuka web. Wired menuliskan pelaku phishing akan mengelabui seseorang untuk mengunduh sesuatu ke dalam perangkat. Unduhan tersebut akan membahayakan perangkat milik korban. Langkah berikutnya, para korban akan diminta memasukkan beberapa kredensial login. Informasi itu akan didapatkan oleh pelaku phishing. Kejahatan ini semakin masif karena kode QR bisa dibuat dengan mudah dan oleh siapa saja. Seseorang bisa membuatnya bahkan tanpa keahlian khusus. Namun ada cara untuk menghindari kejahatan phishing. Utamanya adalah jangan percaya QR Code yang dipasang di tempat umum atau diberikan pada orang yang tidak jelas dari mana asalnya. Kita beralih ke informasi mancanegara. Israel semakin menggila. Militer Israel berencana memperluas serangan darat ke wilayah selatan jalur Gaza, tepatnya Rafah. Padahal wilayah tersebut selama ini dianggap sebagai zona aman terakhir bagi pengungsi. Warga sipil Palestina.
Sebagian besar warga Palestina yang terdampak perang antara Israel dengan Hamas mengungsi di wilayah tersebut. Para pengungsi pun merasa ketakutan dengan rencana serangan oleh militer Israel. Bukan hanya pengungsi, organisasi bantuan global juga menyiratkan rasa khawatir mereka. Sebab tempat terakhir yang ditetapkan sebagai zona aman oleh tentara Israel di Gaza justru berada dalam ancaman. Sementara Israel terus menghambat aliran bantuan. Saat ini sebanyak 1,9 juta dari 2,3 juta penduduk Gaza berdesakan di Rafah. Para pengungsi tersebut mengalami kekurangan, terutama berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan mereka juga kekurangan toilet dan air bersih.